Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Saya Florita MC Anda pada hari ini. Nah, untuk jemaat-jemaat Desa City Life yang setia mengikuti ibadah setiap minggu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda untuk setia di dalam ibadah raya kita setiap minggu, walaupun dilaksanakan secara dalam talian. Tidak lupa juga mungkin ada teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena memilih siaran ibadah YouTube SIB City Life untuk menjadi tempat Anda beribadah pada pagi ini. Nah, sebelum kita memulakan acara kita, mari saya ajak kita semua untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan menggunakan chat box yang terdapat di dalam YouTube channel kita yang di bawah ini untuk kita berinteraksi dengan teman-teman yang mengikuti ibadah secara dalam talian pada saat ini. Nah, sementara Anda ke chat box untuk bertanyakan kabar di antara satu dengan yang lain, di dalam chat box itu juga admin gereja kita ataupun Asher sudah membuat turunkan link untuk Anda yang mungkin masih mencari gereja dan Anda ingin menjadi ahli gereja SIB City Life. Anda juga boleh mendaftar di sana. Begitu juga dengan forum pendataan untuk jemaat SIB City Life untuk Anda memaskini data Anda. Dan mungkin Anda adalah orang yang baru pertama kali mengikuti pada hari ini, Anda juga boleh ke link yang disediakan untuk forum tetamu kita pada hari ini. Nah, dengan ini sebelum kita memulakan acara ibadah kita, mari saya ajak kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menikmati pujian dan penyembahan sebentar nanti. Begitu juga dengan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor gereja kita. Nah, dengan ini saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan acara ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Tuhan adalah Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemurahan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat bernafas pada pagi ini Tuhan. Itu adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan untuk setiap pribadi kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang memelihara dan menjaga kami Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi ini Tuhan kami dapat menikmati kehidupan baru di dalam kehidupan kami pada saat ini ya Bapa. Sebelum kami memulakan acara ibadah kami Tuhan pada saat ini, kami serahkan setiap teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah kami pada hari ini Tuhan. Mungkin oleh karena halangan-halangan pekerjaan mereka Tuhan, kesehatan mereka juga ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Engkau yang terus menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Engkau yang terus menjaga kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjamah setiap hati mereka Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, melalui perenungan firman yang akan disampaikan sebentar nanti Tuhan. Kami percaya pada saat ini Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan yang terus menjaga, melindungi setiap pribadi ini Tuhan. Baik yang dalam kesakitan pada saat ini Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Begitu juga ya Tuhan yang dalam pergumulan berat Tuhan, Engkau juga yang melindungi mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi pada hari ini Tuhan, kami mempunyai satu Allah yang sangat luar biasa, yang sanggup melakukan apapun untuk kehidupan kami. Oh haleluya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bekerja lewat daripada semua ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir acara ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Kita yang bersuka cita pada hari ini, mari kita lambai-lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama menari dan memuji Tuhan. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi
nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertekun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Engkaulah tetap Tuhanku. Oh, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertekun,
Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan yang telah kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk pujian dan penyembahan sebentar tadi Tuhan, kami percaya Engkau yang bekerja melalui semuanya itu ya Bapa. Tuhan, Engkau sentuh setiap hati-hati kami Tuhan, yang mungkin pada hari ini Tuhan yang sangat dalam kedukaan Tuhan, mungkin mereka dalam pergumulan berat mereka juga ya Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang mengganggu Tuhan, kami letakkan semuanya Tuhan di kaki salib-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyucikan kami Tuhan, menguatkan kami lewat daripada pujian kami sebentar tadi Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan, kami diteguhkan iman kami sekali lagi ya Bapa. Walaupun dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering lalai di dalam segala menjalankan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, namun Engkau sentiasa ada buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang akan terus berbicara lewat daripada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar nanti Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan ini akan menjadi satu benih yang tumbuh subur di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, jemaat sekalian, kita dapat bertemu pada minggu ini. Sungguh pun kita masih mengekalkan ibadah secara online. Kita yakin bahwa berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Pada waktu kita setia mencari wajah Tuhan, baik melalui doa kita, baik melalui ibadah seumpama ini, jemaat sekalian, kita yakin berkat Tuhan tetap tersedia bagi kita. Haleluya, pada hari ini kita akan mempelajari satu bahagian firman yang terdapat dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9 ya. Sekali lagi pastor sebut Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Pastor akan baca bahagian ini. Jemaat boleh mengikuti ataupun mengiringi pembacaan seperti mana yang tersedia di screen. Dikatakan firman Tuhan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Haleluya. Inilah pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kiranya melalui kebenaran firman ini menjadi kekuatan, peneguhan bagi iman jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kami dapat belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa ini adalah anugerah Tuhan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman ini adalah perkataan Allah sendiri. Perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang dapat mengubah setiap orang yang turut menyerahkan hidupnya dan hidup mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan sesuai firman-Mu. Maka hidup kami akan mengalami perubahan, mengalami terobosan. Itulah keyakinan kami Bapa. Berkati pemberitaan ini Bapa di surga. Berkati jemaat sekalian yang turut mendengar firman ini. Segala halangan-halangan yang coba mengalihkan fokus kami terhadap firman, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Roh Kudus yang memimpin kami, agar apa yang kami dengar ini ya Tuhan, agar pendengaran kami ya Tuhan dipertajamkan, dan iman kami akan bertumbuh saat kami respon terhadap kebenaran firman. Hamba serahkan pemberitaan ini dari awal sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita telah mempelajari pada minggu yang lepas tentang bagaimana kita sebagai orang percaya menghargai panggilan Tuhan, panggilan ilahi dalam hidup kita. Karena dikatakan, setiap orang yang percaya itu adalah orang yang telah dipanggil oleh Allah Bapa. Di mana kita telah dikatakan
Panggilan itu adalah berkata tentang kehidupan lama kita yang telah ditarik keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah panggilan kita. Dan panggilan itu berkata tentang perjuangan iman kita. Bagaimana kita harus berjuang. Dan pada minggu yang lepas dalam perjuangan ataupun dalam perjalanan kita menghargai panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita harus punya apa? Komitmen untuk terus tinggal di dalam Kristus dan memelihara hubungan itu, serta taat terhadap pendengaran ataupun suara Roh Kudus dalam hidup kita. Itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui dan harus kita jalani pada saat kita memelihara panggilan ilahi dalam hidup kita. Hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu bersekutu dengan Kristus mengharungi badai kehidupan. Jadi saudara kekasih, sesuai dengan pembacaan firman sebentar tadi, di mana ayat itu berbicara tentang Yesus Kristus. Dan apa yang dibaca sebentar itu tadi itu adalah perkataan Yesus sendiri. Dia berkata bahwa akulah pintu. Saudara, kalau kita mempelajari Injil Yohanes ini keseluruhannya, kita banyak menemukan kata-kata akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, dan akulah jalan keselamatan, dan banyak yang berkata tentang aku. Itu adalah sesuatu peneguhan jemaat kekasih untuk meyakinkan iman percaya kita bahwa Kristus itu adalah satu-satunya andalan kita, satu-satunya yang harus kita imani, yang harus kita percaya dalam hidup kita sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya pada hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu bersekutu dengan Kristus mengharungi badai kehidupan. Ini adalah hal yang harus kita terapkan dalam hidup kita setiap hari, saudaraku. Karena tanpa bersekutu dengan Kristus, saudaraku, sudah pasti kita tidak akan mampu mengharungi badai kehidupan dalam hidup kita, saudaraku. Hari-hari ini banyak perkara-perkara yang harus kita lalui, kesukaran-kesukaran hidup yang kita harus tempuhi. Saudara, berita baik yang kita dengar hari ini, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Inilah yang menjadi andalan kita, saudaraku. Mengapa kita harus bersekutu dengan Kristus dalam kita mengharungi kehidupan ini? Karena Kristus, Dia datang untuk menolong kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu batas-batas kemampuan setiap manusia, saudara. Itu sebabnya Kristus datang, supaya kita bersekutu dengannya, supaya kita dapat memiliki kekuatan yang datang daripada Dia. Oleh karena manusia, dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka dikatakan Allah, Dia berinisiatif datang, saudara. Dia datang dari sorga ke dunia ini, dan hanya untuk saya, untuk kita semua. Kira-kira, saudaraku, siapakah kita ini di hadapan Tuhan, sehingga kita begitu istimewa? Kristus rela datang. Dia yang dipanggil sebagai raja di atas segala raja, Dia sanggup datang ke dunia ini. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, saudaraku. Itu sebabnya Dia menghimbau dan Dia syorkan supaya supaya kita semua bersekutu bersama Kristus untuk menempuhi badai kehidupan kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita akan melihat beberapa poin yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu bersekutu dengan Kristus mengharungi badai kehidupan. Saudara, poin yang pertama yang kita mau lihat adalah
Bagaimana kita bersekutu dengan Kristus dan apa sebabnya kita bersekutu dengan Kristus? Yang pertama adalah Yesus Kristus sendiri yang merupakan jaminan kita yang abadi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya perpetual, yang kekal, yang tidak berubah. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan di sana, saudaraku, saya akan baca ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, mengapa Yesus sendiri adalah jaminan kita yang abadi? Itu tandanya, saudaraku, bahwa keselamatan yang Kristus berikan untuk kita itu, saudaraku, adalah sesuatu yang kekal. Itu sebabnya dikatakan dia datang. Berarti dia datang membawa keselamatan. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya berkata, dia membawa Zoe. Zoe itu berkata, saudaraku, kehidupan yang nyata, kehidupan yang sejati, hidup yang penuh aktif dan kuat, kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan, kehidupan yang diberkati. Itulah kehidupan yang Kristus berikan kepada kita. Kehidupan yang Yesus berikan ini juga pada saat kita hidup di atas dunia ini, pada masa kita berada di dunia ini dan kita setia dengan Yesus, dikatakan walaupun kita mati, saudaraku, pada saat Kristus datang dan dia akan membangkitkan orang-orang yang saleh dalam kedatangannya yang kedua kali, maka apa yang dikatakan firman, mereka akan bangkit dalam kesempurnaan yang Kristus telah sediakan. Itulah Zoe, saudaraku. Perubahan itu akan terjadi, saudaraku, dan dia akan memberi tubuh yang sempurna kepada kita. Itulah Zoe, saudaraku. Dan kehidupan itu bukan sementara, tapi kehidupan itu adalah untuk sesuatu yang bersifat kekal, saudaraku. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Dia datang memberi kehidupan kepada kita. Dan kita lihat daripada poin yang pertama ini, saudaraku, mereka yang masuk melalui dia dikatakan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maksudnya di sana, saudaraku, orang yang masuk dikatakan masuk di dalam ayat itu adalah orang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Maka hidupnya dikatakan dia sudah punya kesatuan, punya persekutuan bersama Kristus, saudaraku. Itulah artinya, saudaraku, orang yang dikatakan sudah masuk. Masuk berarti, saudaraku, kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Berarti tidak ada yang lain, hanya Yesus saja yang kita andalkan. Itulah yang perlu kita ingat, saudaraku. Dalam masa-masa yang sukar ini kita ingat bahwa pribadi ataupun juru selamat yang kita kenal, Yesus Kristus, dia telah datang supaya kita apa? Memiliki persekutuan bersamanya. Masuk itu juga berkata tentang menjadi sekutu Kristus. Kita menjadi sekutu Kristus berarti kita tidak lagi memihak kepada apa? Yang namanya kejahatan. Kita tidak lagi memihak yang namanya apa? Dendam, kebencian, iri hati, gosip, hal-hal yang tidak benar. Itu yang perlu kita apa? Lawan, saudara. Bukan kita bersekutu lagi. Karena pada waktu kita bersama Kristus, kita bersekutu dengan Kristus, menentang kejahatan, menentang iblis, saudaraku. Pada minggu yang lepas, pastor juga menyebut bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. Berarti itu saudara-saudara kita, ya kan? Yang seiman maupun orang yang tidak kenal Tuhan, itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis, saudaraku.
penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Itulah yang dikatakan pada waktu kita masuk bersama dengan Kristus. Di situ kita memiliki apa? Kesatuan dengan Kristus, menentang kejahatan itu. Masuk melalui pintu juga berkata, saudaraku, kita seiring dengan Kristus. Kita sedia bersaksi. Kita sedia menyebarkan berita baik. Kita sedia menyebarkan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum mendengar Injil itu, saudaraku. Kita boleh bersaksi. Bersaksi bagaimana, saudaraku, dari gaya hidup kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Itulah caranya kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dalam hidupnya. Itulah artinya, saudaraku, kita bersekutu dengan Kristus. Itulah artinya kita masuk melalui pintu. Berarti kita sudah bersekutu dengan Kristus. Kenapa kita harus yakin sungguh bahwa Kristuslah satu-satunya, saudaraku, yang menjadi andalan kita? Karena dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Inilah jaminan kita, saudaraku. Mengapa kita harus bersekutu bersama Kristus dalam mengharungi badai kehidupan? Karena hanya di dalam Dia saja, saudaraku, kita punya pengharapan itu. Di luar Kristus tidak ada pengharapan yang dapat kita andalkan. Hanya di dalam Dia. Dan terakhir ayat yang ke-10 itu, hujung ayat yang ke-10, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, dalam segala kelimpahan. Dikatakan dalam ayat itu, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, pada waktu kita bersekutu dengan Kristus, disitulah kita mendapat kelimpahan. Kelimpahan ini bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat jasmani yang kita terima, saudaraku, tapi berbicara tentang berkat-berkat sorgawi yang akan kita dapat pada saat kita menyerahkan hidup kita bersekutu dengan Kristus, saudaraku. Berkat-berkat sorgawi itu akan datang dalam hidup kita. Saudara sudah pasti kan, ketika berkat sorgawi itu turun dalam hidup kita, berkat-berkat jasmani itu akan terus mengejar hidup kita. Amin, jemaat Tuhan. Itulah yang Kristus janjikan. Dia akan memberi kelimpahan dalam hidup kita. Itu berkata tentang Kristus memberi otoriti kepada kita, saudaraku, untuk melawan setan yang menjadi penghalang dalam perjalanan iman kita. Haleluya. Saudara, kita harus benar-benar dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena waktu-waktu yang kita lalui hari-hari ini, saudaraku, adalah hari-hari yang sangat mencabar hidup kita. Jadi kita harus dekat. Karena pada waktu kita dekat dengan Tuhan itu artinya kita bersekutu dengan Kristus dalam mengharungi perjalanan hidup kita, dalam mengharungi badai kehidupan yang kita lalui ketika ini. Seterusnya, saudara, kita lihat poin yang kedua, bagaimana kita dikatakan bersekutu dengan Kristus mengharungi badai kehidupan. Poin yang kedua, Kristus mengatasi segala sesuatu yang dunia tidak mampu sediakan. Itulah alasannya mengapa kita harus bersekutu dengan Kristus. Apa yang dikatakan dunia tidak mampu menyediakan? Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 10 ayat 15, dikatakan di sana, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, inilah yang pastor maksudkan tadi. Dunia tidak dapat sediakan apa yang Kristus telah sediakan.
Berarti saudaraku, dunia boleh saja, ya, dunia ini boleh boleh saja dia sediakan hal-hal yang mungkin memudahkan kita, ya. Dia boleh sediakan kemudahan-kemudahan, sediakan kecanggihan-kecanggihan yang kita dapat nikmati ketika ini. Dunia mungkin boleh sediakan kekayaan yang kita inginkan. Dunia boleh saja sediakan kedudukan yang mungkin sebahagian orang dambakan, kejar-kejar dalam hidupnya. Boleh saja saudaraku, dunia sediakan semua itu. Tapi satu hal yang kita belajar daripada firman ini, bahwa dunia tidak dapat menyediakan keselamatan jiwa bagi seseorang. Melalui ayat yang telah kita baca sebentar tadi saudaraku, sekali lagi ditekankan Zoe, keselamatan, kehidupan yang abadi. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, hanya melalui Yesus saja kita dapat memperolehi jaminan itu. Itu sebabnya saudaraku, mengapa kita harus terus mengharungi badai ini, ataupun bersekutu dengan Kristus mengharungi badai kehidupan kita. Karena hanya melalui Dia saja Dia dapat menyediakan keselamatan itu, saudaraku. Dunia tidak dapat. Memang dunia dapat sediakan ini, segala sesuatu yang kita nikmati hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah dunia dapat menyediakan keselamatan jiwa bagi kita? Tidak ada, saudara. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya. Dan Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah yang dikatakan Yesus menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Saudara kekasih, melalui firman ini mari kita bulatkan hati kita untuk terus bersekutu bersama Kristus. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 7, terjemahan baru berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya." Puji Tuhan, janji Tuhan begitu indah, janji Tuhan begitu mulia, saudaraku, yang dapat menghibur kita dan memberi jaminan kepada kita. Yang mana, saudaraku, Kristus penyelamat yang mengerti bahasa penderitaan manusia. Saudara, jangan bersedih, saudaraku. Ya, mungkin saat ini kita berhadapan dengan hal-hal yang mungkin kita pikir bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita sengsara, menderita. Entah itu penyakit, entah itu kita menderita karena kemiskinan, entah kita menderita oleh karena penghinaan daripada orang lain. Tapi ingat, saudaraku, janji Tuhan pada waktu kita setia, saudaraku, Dia adalah Allah yang lebih setia, akan membela hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, Dia adalah Allah kita, penyelamat kita, yang mengerti bahasa penderitaan, saudaraku. Dia bukan Allah yang bisu saat kita berteriak mohon pertolongan darinya, bukan. Dia adalah Allah yang menjawab. Dia adalah Allah yang mendengar. Dia adalah Allah yang melihat penderitaan kita. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus apa? Bersekutu dengan Dia dalam kita mengharungi badai kehidupan yang kita lalui ketika ini. Itulah quality yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia bukan melakukan sesuatu itu asal-asalan, saudaraku. Tapi Dia adalah Allah yang benar-benar memperhatikan kita dan peduli dan melakukan pertolongan yang paling baik dalam hidup kita. Yang dikatakan Dia tidak beri sisa
ataupun dia tidak memberi sesuatu yang sudah terpakai, second hand, tapi Allah memberi yang terbaik dalam hidup kita, saudaraku. Itulah pribadi Yesus Kristus yang telah Dia korbankan untuk kita, dan bagi tujuan untuk menyelamatkan kita. Hanya di dalam Dia jiwa kita dapat kepuasan, saudaraku. Di dalam Kristus kita mendapat kepuasan itu. Saudaraku, banyak perkara-perkara yang kita lihat sendiri, saudaraku. Ada orang yang punya harta kekayaan yang banyak di dunia ini, tapi tidak pernah puas-puas, saudaraku. Ya, dia sudah memiliki uang yang banyak, namun mau lagi lebih banyak, saudaraku. Dia sudah punya gaji yang sudah tinggi, tapi mau lagi, saudaraku, yang lebih banyak daripada itu. Itulah yang dapat dunia berikan. Kepuasan manusia tidak dapat dijamin, saudaraku. Dia mau yang ini dan mau juga yang lain. Jiwanya tidak pernah puas. Tetapi orang yang ada di dalam Yesus Kristus, saudaraku, jiwanya akan dipuaskan. Jiwanya akan dibela oleh Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi, saudaraku, tidak perlu risau lagi dengan apa yang ada pada diri kita. Pada saat seseorang itu sudah masuk melalui pintu itu yang dikatakan Yesus Kristus adalah pintu itu, jiwa kita akan dipuaskan, saudaraku. Karena pada saat kita bersekutu dengan Kristus, itulah jawaban yang Kristus berikan kepada kita. Pada saat kita masuk ke dalam pintu itu, dikatakan oleh ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, maka kita akan menemukan padang rumput. Itu berkata tentang kedamaian, ketenangan, jaminan yang kita perolehi daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Saudara kekasih, kesimpulan daripada khotbah ini, saya lihat, membawa kita melihat kembali, saudaraku, kehidupan seorang hamba Tuhan yang kita kenal, Rasul Petrus sendiri. Seperti mana pengakuan Rasul Petrus sendiri dalam hidupnya, perkara yang sama juga harus kita contohi dan kita akui dalam hidup kita, yaitu kedaulatan Kristus selaku jaminan bagi hidupnya. Dia katakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, dikatakan di sana, saudaraku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, saudaraku. Saudara kekasih, sekali lagi pastor katakan, kita adalah manusia yang lemah, saudaraku. Kita tidak punya apa-apa. Tetapi ketika kita bersekutu bersama Kristus, saudaraku, maka kita punya kekuatan. Kita dapat mengharungi, mengatasi segala liku-liku hidup kita di atas dunia ini. Oleh itu, saudaraku, kiranya berkat firman Tuhan pada hari ini yang bertemakan bersekutu dengan Kristus, mengharungi badai kehidupan, akan memberkati kita dan meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Saudara kekasih, sebelum saya serahkan waktu ini kepada tim yang mengambil tempat, pertama, pastor ingin mengajak jemaat sekalian supaya kita terus tekun dalam doa kita dan tekun membaca firman Tuhan. Mulai dari situlah kita dapat melihat dan kita mengerti apa yang berlaku dalam zaman kita sekarang ini, saudaraku. Itu akan memberi satu persiapan bagi setiap pribadi kita, dan itu tidak akan menakutkan kita, malah itu akan membuat kita semakin dekat dengan Yesus Kristus. Itulah ajakan pertama pastor untuk jemaat sekalian. Dan seterusnya, pastor juga berterima kasih oleh karena komitmen jemaat dalam doamu, dalam sokonganmu untuk pelayanan Tuhan di gerejanya
SIB City Life Church Kuala Lumpur. Dan sokongan-sokongan yang Kau telah berikan melalui doamu, melalui sokongan keuanganmu, dan apapun yang Kau lakukan untuk kemajuan pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya yakin saudaraku bahwa segala usahamu itu tidak sia-sia. Tuhan pasti akan membalasnya sesuai dengan kasih dan imanmu terhadap dia. Jemaat sekalian, inilah kata-kata yang Pastor ingat dapat memberi dorongan dan semangat yang baru untuk jemaat sekalian. Terlebih firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Sebelum kita serahkan waktu ini, mari kita berdoa dan Pastor serahkan bawa kita di dalam doa ini. Mari kita datang dalam doa kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Namun kami yakin apa yang kami dengar pada hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa itu akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami untuk terus bersemangat bersama Yesus Kristus dalam kami menempuh badai kehidupan hari-hari ini. Bapa Sorgawi, hamba datang sekali lagi mendoakan jemaat sekalian dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan tolong setiap jemaat, setiap umat-Mu Bapa di surga. Kuatkan kami, agar kami terus berdiri teguh dalam iman percaya kami Tuhan. Dalam kami mengharungi badai kehidupan yang ada di hadapan kami pada hari ini. Kami tidak dapat mengelak perkara ini, tapi kami dapat harungi semuanya ketika kami bersatu dengan Kristus untuk menempuh semua cabaran ini. Bapa, hamba berdoa buat jemaat sekalian dalam usaha pekerjaan dan keluarga mereka. Bapa, hamba berdoa mohon berkat-Mu Tuhan mengiringi setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kuasa darah-Mu ya Tuhan memagari kami, membungkusi kami, agar kami dijauhkan daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Tuhan, Engkaulah Gembala Agung kami yang memelihara dan menjaga kami. Bapa, hamba berdoa sekali lagi untuk setiap pemberian umat Tuhan pada hari ini yang dilakukan melalui transaksi. Mohon berkat-Mu Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan untuk terus memberkati segala usaha, pekerjaan, dan keluarga, dan segala sesuatu yang dilakukan. Kami yakin Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang setia melakukan bahagiannya. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar menyertai jemaat sekalian sepanjang minggu yang akan datang ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin, amin. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom. Saya percaya setiap pribadi kita menerima berkat yang sangat luar biasa daripada perenungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor David sebentar tadi. Nah, dengan ini kita masuk kepada info-info gereja kita pada minggu ini. Ibadah gabungan Zon 2 akan diadakan pada 30 hari bulan Julai bersamaan hari Jumaat, bermula pada jam 8.30 malam, yang dikendalikan di aplikasi Zoom. Digalakkan semua jemaat untuk turut serta di dalam acara ibadah ini. Youth Prayer Summit 3 wilayah Sabah, Sarawak, dan Semenanjung akan diadakan pada 30 hari bulan Julai bersamaan hari Jumaat, bermula pada jam 8 malam, yang dikendalikan di aplikasi Zoom. Digalakkan semua anak-anak muda untuk turut serta di dalam acara ini. Doa korporat gereja kita diadakan pada setiap malam Rabu bermula pada jam 8 malam. Digalakkan semua jemaat-jemaat yang belum lagi mengikuti ibadah doa ini, mari saya ajak kita semua untuk mengikuti doa Rabu ini, untuk kita mendoakan bukan saja untuk pribadi kita, untuk gereja dan juga negara kita. Pungutan uang persembahan dan persepuluhan, janji iman dan juga pemberian kasih Anda boleh Anda salurkan ke akaun gereja melalui bank sedia ada di nombor akaun 314
6434014 di atas nama SIB Brickfield. Setelah Anda melakukan transaksi, Anda boleh memberi risit pembayaran Anda kepada admin gereja ataupun bendahari gereja di talian yang disediakan. Pada minggu hadapan perjamuan kudus akan diadakan dan peringatan kepada semua jemaat untuk menyediakan roti atau biskut, air anggur ataupun air siram merah untuk mengikuti acara perjamuan kudus ini. Acara ibadah kita sudah berakhir sampai di sini dan saya percaya kita semua diberkati lewat daripada perenungan firman Tuhan sebentar tadi dan begitu juga dengan puji-pujian yang kita sudah naikkan. Dan dengan ini, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin memperingatkan setiap pribadi kita untuk sentiasa menjaga diri kita sewaktu kita keluar bertugas dan juga keluar untuk membeli keperluan kita. Nah, dengan ini, jumpa Anda minggu hadapan dengan keadaan yang sehat dan jumpa Anda minggu hadapan. Tuhan memberkati.